Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran bahasa Indonesia tentang menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran dalam bernegosiasi. Sebelum membahas bagaimana cara mengajukan penawaran, Ibu akan membahas dulu unsur-unsur pembangun teks negosiasi. Yang pertama ada partisipan. Biasanya pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar. Pada beberapa negosiasi untuk memecahkan konflik atau pertikaian, ada partisipan ketiga yang berperan sebagai perantara, penengah, atau pemandu. Misalnya, dalam bernegosiasi kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan, orang ketiga ini berperan sebagai perantara, penengah, atau pemandu. Kedua, adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Karena berbeda kepentingan antara satu pihak dan pihak yang lainnya, maka terjadilah negosiasi. Tiga, adanya pengajuan dan penawaran. Kalau tidak ada pengajuan dan penawaran, mungkin itu bukan termasuk ke dalam negosiasi. Yang keempat, adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Ketika tidak tercapai kesepakatan, berarti tidak terjadi negosiasi. Cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Kamu sudah memahami bahwa tujuan negosiasi adalah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berbeda kepentingan. Untuk itu, diperlukan cara yang tepat agar perbedaan-perbedaan tersebut dapat terselesaikan tanpa menyebabkan kerugian satu pihak. Baik pihak yang menyampaikan pengajuan maupun penawaran harus melakukan dengan cara yang tepat. Perhatikan penggalan teks negosiasi berikut ini. Penjual, 30.000 Bu, murah. Pembeli, boleh kurang kan Bang? Penjual, belum boleh Bu, barangnya bagus loh Bu. Ini bukan karbitan, masak pohon. Pembeli, ya Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim Bang, 20.000 saja ya. Baik pembeli maupun pedagang dalam menyampaikan pengajuan maupun penawaran bersikap sopan, tidak menekan pihak lain, serta disertai dengan alasan. Dalam bernegosiasi, menyampaikan alasan ini sebagai cara halus untuk membujuk pihak lain. Menjelaskan syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan. Dalam mencapai kesepakatan, selain menerima alasan yang disampaikan pihak yang menyampaikan pengajuan, penawar biasanya juga mengajukan tuntutan. Ketika pengajuan dan penawaran mencapai titik temu, terjadilah kesepakatan. Pada teks beli HP, Ayah memenuhi permintaan Rani dengan mengajukan persyaratan. Perhatikan kutipan berikut ini. Ayah akan membelikan HP untuk Rani, asal Ayah akan sengaja menggoda Rani. Asal apa ya? Tanya Rani tak sabar. Asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Ketika pihak yang mengajukan tuntutan, Rani menyepakati persyaratan yang ditetapkan Ayah. Tercapailah kesepakatan. Kesepakatan yang terjadi menguntungkan kedua belah pihak. Nah, di sini pihak Rani mendapatkan HP yang baru yang diinginkannya. Ayah mendapatkan hadiah prestasi belajar yang baik dari Rani. Menjelaskan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Inti dari negosiasi adalah sebuah komunikasi yang dipergunakan ketika ada perbedaan kebutuhan atau kepentingan yang mengakibatkan sebuah pertentangan. Pertentangan tersebut akan diselesaikan dan dipecahkan dengan sebuah perundingan negosiasi, sehingga kedua belah pihak dapat merasa diuntungkan. Menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi. Sebuah permasalahan akan dengan mudah terselesaikan jika masing-masing pihak memberikan penawaran yang menjadi solusi terbaik dalam sebuah perundingan. Ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan sebuah negosiasi, antara lain. Yang pertama, kesediaan semua untuk berkompromi dengan pihak lain. Yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis, dapat dilakukan. Yang keempat, alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi.
Faktor-faktor tersebut dapat muncul semua dalam proses negosiasi atau hanya muncul beberapa kali. Marilah kita analisis teks dialog antara ayah dan anak berikut ini. Analisis faktor-faktor penyebabnya. Ayah, nak, kesini ayah mau bicara. Ada apa ya? Apa rencanamu ke depan setelah lulus SMP, nak? Oh, aku ingin masuk sekolah kejuruan ya. Kejuruan? Gak salah, nak. Kenapa gak ke SMA saja? Nanti kalau kamu kuliah, bisa dengan pilihan yang terbaik. Aku ingin segera mengembangkan bakat mekaniku ya. Lagian setelah tamat SMK kan bisa kuliah juga. Iya, tapi nanti kamu akan kesulitan kalau mau kuliah karena jurusannya terbatas dan kemampuan akademiknya juga kurang siap. Jadi, ayah sarankan ke SMA saja ya. Waduh, ayah gimana sih? Emangnya ayah yang mau sekolah? Lagian kalau nanti gak kuliah, aku langsung bisa kerja di perusahaan otomotif. Masa zaman sekarang tidak kuliah? Apa kata orang? Ayah tenang saja, semuanya sudah aku pikirkan. Ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Ya sudahlah, kalau itu mau kamu. Tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Iya ya. Sekarang kita analisis faktor yang menentukan tercapainya kesepakatan dalam negosiasi di atas. Nah, faktor penyebab keberhasilan negosiasi. Alasan yang disampaikan mampu meyakinkan ayah bahwa pilihan si anak tepat. Nah, bukti kutipannya seperti ini. Aku ingin segera mengembangkan bakat mekaniku. Ya, lagian setelah tamat SMK kan bisa kuliah juga. Nah, disitu si anak meyakinkan ayahnya bahwa masuk ke SMK itu pilihan yang tepat. Lalu menyampaikan alasan juga, lagian setelah masuk SMK juga kan bisa kuliah. 2. Tidak memaksa pihak lain. Bukti kutipannya, iya, tapi nanti kamu akan kesulitan kalau mau kuliah karena jurusannya terbatas dan kemampuan akademiknya juga kurang siap. Jadi, ayah sarankan ke SMA saja ya. Nah, dalam kutipan ini, si ayah menyarankan si anaknya untuk masuk ke SMA saja dengan tidak memaksa, dengan tidak mengatakan kamu tetap harus masuk ke SMA. Tapi di sini si ayah menyarankan. Yang ketiga, kesediaan partisipan untuk berkompromi menerima perbedaan pendapat. Bukti kutipan, ya sudahlah kalau itu mau kamu, tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Di sini ada perbedaan pendapat antara ayah dan anak. Si ayah menerima perbedaan pendapat si anak dan mengatakan, ya sudahlah kalau itu mau kamu, tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Nah, menyuruh memikirkan lagi supaya si anak bisa berubah pikirannya. Menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari bahwa negosiasi baru terjadi ketika terjadi kesepakatan. Untuk mencapai kesepakatan tersebut, partisipan harus menyertakan alasan yang mendukung pengajuan atau penawarannya. Masing-masing pihak harus mampu meyakinkan pihak lainnya bahwa pengajuan atau penawaran yang dilakukan dapat atau bahkan harus diterima. Kamu sekarang akan mempelajari alasan-alasan yang digunakan untuk meyakinkan pihak lain dalam bernegosiasi. Bacalah kembali penggalan cerpen HP baru. Sekarang mari kita analisis alasan-alasan yang diajukan Rani pada ayahnya agar ayahnya mau membelikan HP baru. Dalam teks yang berjudul HP baru yang Ibu share minggu kemarin, di situ bercerita tentang Rani yang ingin dibelikan HP baru oleh ayahnya. Namun ayahnya tidak langsung memberikan, tapi di situ Rani mengajukan alasan-alasan supaya ayahnya membelikan HP. Nah, berikut alasan yang disampaikan Rani kepada ayahnya. Alasan yang pertama, semua teman Rani punya HP, sehingga mereka dapat dengan mudah menelepon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Alasan kedua, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. 3.
Rani membutuhkan HP agar lebih mudah mengirim tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog. Yang keempat, HP juga memudahkan Rani untuk belajar dan berdiskusi dengan teman-teman. Alasan yang disampaikan Rani terbukti mampu mengubah pendirian ayah Rani, yang tadinya tidak mau membelikan HP baru untuk Rani, menjadi mau membelikan HP baru untuk Rani. Menjelaskan pola-pola penyajian teks negosiasi. Pada bagian awal, kamu telah membaca contoh-contoh teks negosiasi yang disajikan dengan pola penyajian yang berbeda. Teks pertama tentang negosiasi pembeli dan pedagang buah disajikan dalam bentuk dialog. Penyajian negosiasi dalam teks tersebut diwujudkan dalam bentuk dialog menggunakan kalimat langsung. Bandingkan dengan negosiasi Rani dan ayahnya dalam HP baru. Teks ini disajikan dalam bentuk cerita pendek dengan pola penyajian gabungan antara bentuk narasi dan dialog. Kedua bentuk penyajian teks negosiasi tersebut merupakan wujud negosiasi lisan yang dituliskan. Namun, tahukah kamu bahwa selain itu ada juga bentuk negosiasi tulis? Setujukah kamu apabila surat penawaran dan pemesanan barang dan surat lamaran pekerjaan termasuk teks negosiasi? Jika setuju, apa alasannya? Dan kalaupun tidak setuju, apa alasannya? Nah, di sini ada contoh surat penawaran dari PT Lazidan. PT Lazidan ini memproduksi es krim dan bakery. Beralamat di Jalan Agus Salim Batu, Jawa Timur. Website www.lazidan.ace&bakery.com. Email lazidan.ace&bakery@gmail.com. Nomor 026 Prom 12/2015. Perihal penawaran produk spesial. Lampiran 1 lembar, 5 Maret 2015. Yang terhormat Marhaban Wedding Organizer, Jalan Kartini, Kota Batu, Jawa Timur. Dengan hormat, Lazidan Es Krim dan Bakery adalah sebuah perusahaan kuliner yang menyediakan es krim dan roti untuk kepentingan pesta perkawinan. Kami sudah berpengalaman puluhan tahun melayani pelanggan, terutama perusahaan penyelenggara pesta perkawinan, ulang tahun, dan berbagai event lainnya. Kami hanya menyediakan produk kuliner bercita rasa tinggi dengan penampilan elegan. Dalam rangka pembukaan cabang baru di Kota Batu, kami menawarkan harga khusus selama masa promosi bulan April sampai Mei 2015. Jenis produk dan harga barang dapat dilihat pada brosur terlampir. Harga dan ketentuan berlaku. Keterangan lebih lanjut hubungi customer service kami melalui nomor HP 088 2334 132. Percayakan kebutuhan perusahaan Anda pada kami. Demikian surat penawaran ini kami sampaikan. Atas kepercayaan Anda, kami menyampaikan terima kasih. Hormat kami, Marketing Lazidan Es Krim dan Bakery, Devara Jatmiko. Nah, itulah contoh surat penawaran dari perusahaan es krim dan bakery menawarkan produknya kepada Marhaban Wedding Organizer. Nah, mungkin nanti Marhaban Wedding Organizer-nya bisa memberikan surat balasan apakah menyetujui ataupun tidak. Tugas minggu ini, kalian jelaskan bagaimana cara menyampaikan sebuah pengajuan, bagaimana cara menyampaikan penawaran, dan bagaimana cara menyampaikan persetujuan. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang Ibu sampaikan. Jangan lupa kerjakan tugasnya, kirim ke classroom ya. Kalau ada pertanyaan, bisa WA ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.